Ya, malam ini topiknya adalah mengenai bahaya gadget untuk perkembangan anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini sudah memasuki tahun 2020. Dan kalau di tahun 2020 ini, yang banyak memegang peran adalah kaum millennials, ya, baik di dunia usaha, di dunia pendidikan dan sebagainya. Kalau kita melihat istilah millennials, itu sebetulnya mencakup orang-orang yang dilahirkan pada tahun 1981 sampai 1995, ya, itu, atau dengan istilah lain Generation Y. Kalau anaknya millennials itu namanya Generation Alpha. Kalau yang lahir pada tahun 1996 sampai 2009 itu Generation Z atau Z. Nah, kalau anak-anak saya dua-duanya Generation Z, ya. Mereka sudah teknologi native. Dari lahir sudah tahu yang namanya teknologi, sudah tahu yang namanya gadget, dan tidak pernah hidup di dunia yang tanpa teknologi. Kalau Generation Y atau millennials itu pada persimpangan, pada peralihan. Sementara kalau generation di atasnya pernah mengalami dunia tanpa teknologi canggih seperti sekarang, ya. Pernah melihat yang namanya TV berbentuk tabung, pernah melihat kaset, pernah menggunakan mungkin juga alat-alat yang lebih kuno lagi seperti piringan hitam misalnya. Jadi itu udah generasi yang lebih tua. Tetapi kalau generasi sekarang, mereka tidak mengerti, ya, itu apa hubungannya kaset dengan pensil. Nah, mungkin sini banyak mahasiswa tahu nggak apa hubungannya kaset dengan pensil? Buat ngegulung, ya. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang nggak tahu apa hubungannya gitu, ya, bahkan kaset aja nggak tahu. Demikian cepatnya teknologi ini berkembang sehingga kita disebut sudah memasuki era revolusi industri yang keempat. Nah, ini beberapa teknologi yang kita lihat digunakan pada hari ini yang termasuk dalam revolusi industri yang keempat. Kita melihat yang pertama ada pembayaran tol dengan elektronik, ya. Pakai kartu elektronik, e-money, flash dan sebagainya. Kemudian pembayaran berikutnya dengan elektronik money juga, ya. Kita tahu banyak pembayaran elektronik yang kita gunakan sekarang. Dan kalau di zaman pandemi, di masa pandemi seperti sekarang, mungkin lebih baik kita menggunakan pembayaran elektronik daripada uang. Karena uang bisa membawa virus, tapi kalau uang elektronik tidak, ya. Jadi saudara, Bapak Ibu nggak usah takut kalau pakai uang elektronik, nggak ada virusnya. Kemudian kita juga menyimpan dokumen, file di cloud, di awan. Awannya bukan awan yang ada di langit sana, bukan, tapi awannya di jaringan. Ya, kita tidak tahu tepatnya file kita itu ada di mana, tetapi pokoknya ada di awan, di cloud. Pada saat kita membutuhkannya ada. Jadi kita tidak lagi terlalu memusingkan file saya ini ada di komputer saya yang mana, atau ada di flash disk saya yang mana. Kalau ada di cloud, dimanapun saya berada, saya bisa mengakses. Nah, itu salah satu teknologi juga yang banyak digunakan dewasa ini. Kemudian kita melihat di bawah ini, di bawah kiri bawah, nah itu adalah intelligent assistant. Kalau rumah-rumah sudah banyak juga yang menggunakan teknologi rumah pintar atau smart home, ya, yang dikontrol oleh intelligent assistant. Ada yang dari Google, ada yang dari Amazon, ada yang dari Apple juga. Ya, saya di rumah pakai yang Amazon punya.
namanya ALEXA. Saya nggak bacakan langsung karena nanti kalau saya sebutkan, kalau ada yang punya asisten itu di rumah, bangun dia, dipanggil namanya. Ya, jadi saya nggak sebutkan. Kalau saya sebutkan langsung pada bangun semua. Nanti saya bilang misalnya turn off the lights gitu, lampu di rumah mereka mati. Ya, jadi saya lebih baik nggak sebutkan namanya. Kemudian kita lihat teknologi drone, ya, itu juga banyak digunakan saat ini, dan termasuk juga teknologi di mobil. Nah, ini semua menggunakan teknologi-teknologi yang namanya artificial intelligence, Internet of Things, virtual reality, augmented reality, dan sebagainya. Nah, itulah era revolusi industri keempat. Jadi kalau kita berpikir bahwa yang namanya revolusi industri keempat itu hanya perubahan dari sistem manual menjadi pakai komputer, itu salah. Itu revolusi industri ketiga. Kalau keempat sudah seperti ini. Ada artificial intelligence-nya, ada virtual reality-nya, dan sebagainya. Dan itu sudah merupakan hal yang lazim, hal yang biasa kita gunakan sehari-hari. Termasuk oleh anak-anak kita. Termasuk oleh generasi Z dan generasi Alpha. Mereka sudah demikian akrabnya dengan yang namanya gadget. Gadget, kalau dalam bahasa Indonesia sebetulnya ada istilah yang digunakan saat ini namanya gawai. Gadget atau gawai, ya. Nah, kita lihat pertama kita akan memperhatikan apa saja sih kegunaan gadget bagi anak-anak, terutama generasi Z dan Alpha. Pertama, gadget adalah tempat mereka berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Kalau sekarang kita melihat adanya pandemi COVID-19, anak-anak generasi Z dan Alpha tidak bingung karena mereka sudah terbiasa berkomunikasi lewat media digital, ya. Mereka sudah biasa dengan teknologi komunikasi seperti messaging, kemudian media sosial, itu sudah sangat sering mereka gunakan. Sampai mereka cepat mengetahui apa yang terjadi pada temannya. Mereka nggak perlu tanya gitu ya, kalau ketemu temannya yang sudah lama tidak dia temui, nggak perlu tanya lagi, liburan kemarin kamu kemana? Nggak perlu tanya, dia tahu kok temannya itu habis dari mana, tahu. Karena temannya share di status atau di story, ya. Sehingga nggak perlu lagi catch up kalau ketemu dengan teman. Mungkin sebagian di antara kita yang generasi X dan generasi Y juga begitu gitu ya. Tetapi kalau anak-anak di bawah kita lebih sering lagi memanfaatkan story-nya. Kemudian juga kita lihat bahwa dengan gadget kita bisa berkomunikasi dengan cara konferensi. Sehingga ini bisa digunakan untuk pelajaran atau kuliah online. Nah, di bawah ini ada dua tool yang bisa kita lihat, yaitu Zoom dan Google Meet. Google Hangouts Meet, ya. Nah, itu yang digunakan untuk konferensi sehingga sangat bermanfaat untuk menyampaikan kuliah secara online. Tidak perlu tatap muka secara fisik, tatap mukanya secara virtual. Mahasiswa atau siswa ada di banyak lokasi, dosennya di satu tempat yang lain, tetapi mereka bisa berkomunikasi, bisa berkuliah, bisa tanya jawab dan sebagainya secara online. Dan itu dimungkinkan dengan teknologi sehingga tidak ada batas untuk tempat dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, gadget adalah tempat mereka untuk mencari informasi. Nah, mereka bisa dengan mudah mencari informasi yang mereka anggap penting bagi diri mereka. Dan ini adalah sumber informasi utama mereka. Saya kira generasi Z, generasi Alpha tidak ada lagi yang membaca koran. Kebanyakan dari mereka hampir semua tidak baca koran kecuali disuruh oleh gurunya di sekolah untuk tugas. Kamu buat clipping, nah baru dia cari koran ya.
carinya bukan di rumahnya sendiri, di rumahnya juga mungkin sudah tidak langganan. Dia harus cari di rumah kakeknya yang masih langganan. Dapat koran digunting-gunting, bikin clipping. Nah anak saya begitu soalnya, anak saya generasi Z. Saya di rumah juga sudah tidak langganan koran. Lalu mereka juga nggak nonton TV. Nggak nonton TV. Di rumah saya ada TV, itu nggak pernah dipakai oleh anak-anak. Mereka udah nggak nonton TV lagi, nggak pernah tahu channel-channel yang ada di TV, nggak tahu. Tapi bukan berarti mereka tidak menonton. Mereka tahu dari gadgetnya. Ya, mereka menonton dari gadgetnya. Dan mereka bisa mencari sendiri apa yang mereka anggap penting. Dan yang mereka anggap penting itu ternyata kebanyakan bukan berita terbaru, bukan. Tetapi mereka tahu misalnya film apa yang perlu ditonton, musik apa yang perlu didengar, game apa yang perlu dimainkan dan sebagainya. Pokoknya mereka cari apa yang menurut mereka menarik. Dan sumber utama mereka adalah di gadget mereka. Entah smartphone, entah tablet. Ya. Nah, yang ketiga, gadget mereka juga merupakan tempat mereka belajar. Bagi mereka, belajar itu bukan lagi mencari tahu tentang informasi. Jadi bukan cuma mencari tahu definisi dan sebagainya, itu terlalu mudah, Bapak Ibu. Terlalu mudah bagi mereka. Ya, sehingga kita lihat di sebelah kanan ini ada tulisan, ya, ini orang wisuda. Dan tulisannya di bawah, I'd like to thank Google, Wikipedia, and copy and paste. Nah, kalau belajar bagi mereka cuma mencari informasi, mudah. Mereka pakai Google, Wikipedia, copy paste, selesai. Dulu waktu yang namanya Google, Wikipedia itu masih baru. Waktu itu saya masih mengajar di salah satu universitas yang fokusnya di IT. Ya, tapi anak-anaknya juga mulai pinter-pinter tuh. Kalau dikasih tugas, mereka bisa bilang begini, Pak, tugasnya boleh jawab pakai bahasa Inggris nggak Pak? Nah, kalau guru mendengar begitu, muridnya bertanya, boleh pakai bahasa Inggris nggak? Gurunya biasa malah akan kagum kan, ini murid pinter sekali. Ya udah silakan pakai bahasa Inggris, silakan. Muridnya seneng kalau pakai bahasa Inggris. Kenapa? Copy paste-nya lebih mudah. Iya kan? Sumbernya bahasa Inggris, tinggal di copy paste. Jadi kalau zaman saya waktu itu saya masih ngajar di universitas itu, kalau ada yang nanya begitu saya bilang nggak boleh bahasa Indonesia. Minimal mereka punya usaha untuk menerjemahkan, ya. Oke. Belajar bagi mereka tidak lagi cuma mencari tahu, tetapi mengelola, menata, menyusun, menafsirkan, dan mengartikan informasi. Sesuatu yang biasanya dilakukan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi sekarang buat anak-anak SD, SMP sudah melakukan itu. Itulah sebabnya waktu anak-anak saya di SMP misalnya, sudah banyak diberikan tugas untuk presentasi. Zaman saya sekolah tidak ada presentasi untuk SMP, nggak ada. Zaman sekarang anak SMP sudah disuruh presentasi, disuruh bikin video, editing video dan sebagainya. Kenapa? Kalau tidak demikian, belajar bagi mereka itu terlalu mudah karena semuanya sudah ada di gadget mereka. Dan gadget mereka itu jadi perluasan otak mereka. Kalau mereka tidak tahu apa-apa, tinggal lihat kalau mereka lupa atau mereka mau tahu sesuatu, tinggal lihat di gadget mereka aja. Selesai. Itu jadi perluasan otak Bapak Ibu. Tetapi ada ya sesuatu yang positif juga. Anak-anak zaman sekarang jadi menguasai bahasa asing. Mereka sangat menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Karena bahasa utama di internet itu Inggris. Jadi mereka sangat menguasai bahasa Inggris, bahkan tidak jarang lebih menguasai bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka lebih struggle kalau pakai bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris lebih lancar. Nah, itu yang kegunaan gadget, ya. Dan selanjutnya kita lihat kegunaan gadget berikutnya, yaitu tempat membuat dokumentasi.
Anak-anak zaman sekarang sangat mudah untuk mengambil foto, video, pakai gadget. Dan mereka bisa langsung membagikannya kepada keluarga, kepada teman, sehingga keluarganya tahu dia sedang apa, temannya tahu dia sedang apa, ya. Dan senang sekali kalau mereka posting fotonya lalu dikomentari, senang sekali mereka. Sehingga anak-anak zaman sekarang tidak banyak lagi yang pegang kamera saku, udah enggak. Buat apa? Setiap hari juga dia bawa, ada di smartphone mereka. Itulah kamera yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya kegunaan gadget lagi adalah tempat mereka untuk bermain dan mencari hiburan. Nah, kalau untuk anak-anak generasi Z, itu 91% dari mereka main game. Kalau Bapak Ibu lihat game, jangan berpikir negatif. Tidak semua game itu negatif, dan ternyata game juga punya manfaatnya, yaitu dengan bermain game, mereka bisa belajar memutuskan dengan cepat. Belajar berpikir strategis, membuat perencanaan, meningkatkan keterampilan motorik halus. Sehingga ini adalah keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Dan mereka sudah belajar dari game. Tidak semua game itu berefek negatif gitu ya, berdampak negatif. Ada juga dampak positifnya yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena sekarang ini juga kita sedang dalam keadaan pandemi, maka sekolah-sekolah juga banyak yang menggunakan teknologi untuk memungkinkan siswa-siswinya belajar dari rumah. Dan ini adalah beberapa aplikasi yang banyak digunakan oleh siswa-siswi untuk belajar dari rumah. Ini semua dari Indonesia, ya, aplikasi-aplikasinya dari Indonesia. Jadi boleh digunakan. Gadget bagus kalau digunakan untuk belajar oleh anak-anak kita. Ya, mereka bisa pakai salah satu dari aplikasi seperti ini. Ruang Guru, Zenius, Kuiper, Kipin School dan sebagainya. Ya, saya hanya memberikan beberapa. Lalu ada juga aplikasi-aplikasi lain yang berguna supaya anak-anak itu bisa memanfaatkan gadget untuk menambah pengetahuannya, untuk belajar. Saya akan memberikan beberapa contoh. Contohnya ini, aplikasi ini namanya Duolingo. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk belajar bahasa asing, Bapak Ibu. Sangat bermanfaat. Saya sendiri juga pernah belajar bahasa pakai ini. Aplikasi ini menyenangkan sekali kalau untuk belajar bahasa asing karena seperti game. Jadi ada target yang perlu dicapai. Dan kita bisa belajar banyak sekali bahasa. Dari bahasa Inggris mau ke bahasa Perancis misalnya. Ini contohnya Perancis. Mau ke bahasa Yunani ada, bahasa Ibrani ada. Dan hebatnya di sini ditulisnya itu langsung dengan huruf aslinya. Jadi kita tidak pakai transliterasi, nggak ada. Huruf Jepang, huruf Mandarin juga pakai huruf aslinya juga. Jadi langsung belajar tulisannya dan pengucapannya, termasuk dengan cara mengucapnya, suaranya, dan kita juga dilatih untuk mengucapkan dengan benar. Nanti aplikasi akan memeriksa apakah ucapan kita sudah benar. Jadi sangat berguna. Ada juga aplikasi bahasa yang dibuat oleh orang Indonesia yang mirip dengan ini, ya, namanya Cakap. Cuma saya belum pernah coba. Kalau Duolingo saya pernah coba dan cukup bagus. Kalau setiap hari dipakai, membuat kita belajar bahasa asing. Dan anak-anak senang sekali pakai aplikasi seperti ini. Berikutnya ini kalau belajar programming, Bapak Ibu, bisa banyak aplikasi yang dapat digunakan juga untuk belajar programming. Saya berikan contoh, ini namanya Swift Playground. Ini mengajar anak-anak belajar programming dengan kasus yang diberikan, dan kasusnya itu menarik sekali. Gambarnya bagus-bagus ya, sehingga mereka senang belajar programming. Programming itu adalah skill yang sangat penting untuk generasi Z dan generasi Alpha. Karena programming membuat mereka punya logik yang baik, logika yang baik, cara berpikir yang sistematis.
Jadi bukan cuma penting untuk membuat program, tetapi penting juga untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Nah, ini saya berikan contoh lagi, ini aplikasi untuk belajar matematika. Matematika biasanya cukup mengerikan untuk anak-anak, ya, cukup menakutkan untuk anak-anak. Kebanyakan anak-anak, tidak semua. Ada juga yang suka matematika. Anak saya suka matematika, ya udah, seneng silakan, ya. Tapi banyak sekali anak yang takut matematika. Nah, kalau matematika diajar dengan aplikasi seperti ini, Doodle Maths namanya ya, jadi menarik. Jadi mereka suka belajar matematika dan mereka sambil bermain, sambil belajar. Nah, kemudian juga ada aplikasi misalnya untuk membaca berita. Karena anak-anak zaman sekarang tidak suka membaca berita. Jadi perlu juga ada aplikasi yang mereka gunakan untuk membaca berita. Ini contohnya bahasa Inggris. Saya belum mendapat yang bahasa Indonesianya. Ini berita-beritanya itu bermacam-macam, topiknya macam-macam dan dikemas untuk anak-anak. Jadi bisa dipastikan tidak mengandung konten-konten yang berbahaya untuk anak-anak gitu ya. Nah, itu hal-hal yang positif Bapak Ibu mengenai gadget. Tetapi kita harus jujur bahwa tidak semua gadget itu membawa dampak positif. Juga ada dampak negatifnya juga. Nah, dampak negatif dari gadget pertama adalah dampak terhadap otak mereka. Nah, di gambar ini kita bisa melihat otak manusia. Yang merah itu disebut prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengambil keputusan, mengendalikan diri, membuat rencana, dan sebagainya. Bagian tersebut ternyata baru matang di saat manusia berusia 25 tahun. Sehingga sebelum berusia 25 tahun, bagian tersebut masih berkembang. Dan pada saat kita masih dalam masa anak-anak, bagian prefrontal cortex itu lebih mudah dibentuk oleh hal-hal dari luar. Jadi untuk anak-anak sangat mudah terpengaruh prefrontal cortex ini. Dari emosi mereka, pengalaman mereka, kalau mereka dalam tekanan, dalam stres, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka komunikasikan, bahkan makanan yang mereka konsumsi, semuanya membentuk prefrontal cortex mereka. Nah, Bapak Ibu, otak itu tidak bisa memilih loh. Otak kita itu tidak bisa memilih mana yang baik, yang buruk. Dia konsumsi saja, otak kita itu hanya mengkonsumsi saja semua materi yang masuk di dalam diri kita. Tetapi otak itu menerima sesuatu yang dimasukkan secara berulang-ulang. Dan itu menjadi memori di otak kita. Kalau yang dimasukkan adalah hal-hal yang positif, maka pola pikir yang terbangun di otak kita menjadi positif. Tetapi kalau otak kita terus-menerus mengkonsumsi hal-hal negatif, maka pola pikir kita menjadi negatif. Itulah otak. Dan otak juga terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kebiasaan yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, maka kebiasaan itu membentuk otak kita menjadi berpikir positif. Tapi kalau kita melakukan kebiasaan yang tidak bermanfaat, malah jadi kecanduan, Bapak Ibu. Ya. Dan akibatnya perkembangan otak kita jadi terganggu karena hanya diisi oleh hal-hal yang negatif. Perkembangan otak kita jadi terganggu karena prefrontal cortex ini akan menguatkan hal-hal negatif kalau inputnya negatif. Kalau kita kecanduan, maka prefrontal cortex kita ini akan dipenuhi oleh hal-hal negatif. Dan itu yang membahayakan perkembangan anak-anak kita. Anak-anak kita ternyata mudah sekali kecanduan gadget mereka.
Ya, anak-anak kita mudah sekali kecanduan gadget mereka. Bagaimana kita tahu kalau anak-anak itu kecanduan? Pertama, mereka mengalami kecemasan, cemas. Ciri-cirinya begini, kalau mereka dibawa pergi lalu tidak bawa gadget, tidak bawa HP. Atau gadgetnya kehabisan baterai, ya, nggak bawa power bank. Atau tidak ada sinyal, tidak dapat sinyal 4G, tidak ada WiFi. Nah, lihat, kalau mereka cemas, itu artinya kecanduan. Ya, kalau mereka cemas artinya kecanduan. Orang dewasa juga begitu ya. Orang dewasa juga begitu, cuma anak-anak juga mengalami hal yang sama. Bahkan bisa mengalami depresi dari hal di mana mereka tidak bisa mengakses gadget mereka. Sampai ada nama penyakitnya loh. Nama penyakitnya adalah nomofobia. Nomofobia. Fobia itu apa? Takut, ketakutan. Nomo itu artinya no mobile. No mobile phobia. Jadi kalau nggak bawa mobile, jadi fobia dia. Nah, itu penyakitnya. Nah, lalu mereka juga punya tanda lain kecanduan, yaitu galak. Ya, kalau mereka sedang main game gitu, ya, lagi asik main game, lalu kita sebagai orang tua menyuruh mereka berhenti. Udah stop dulu main gamenya, kita makan dulu ya. Nggak mau, nah itu ya jadi galak. Itu tanda kecanduan, Bukannya, oke Pak, ya saya tinggal dulu gamenya, saya mau makan. Enggak, marah. Nah itu tanda kecanduan gadget. Dan tentunya mereka tidak bisa lepas dari gadgetnya. Ya, mereka juga nggak bisa lepas dari gadgetnya. Sehingga ya ini sangat memengaruhi kehidupan mereka. Kalau mereka pakai gadget lalu keluar notifikasi di gadgetnya, wah seneng dia. Keluar notifikasi dia seneng, dia harus lihat ada apa yang terjadi, ya, sehingga perhatiannya teralih. Apa saja yang terjadi di gadgetnya akan dia lihat. Kalau mereka pakai media sosial, mereka juga menjadi kecanduan, ya. Dan media sosial ini juga bisa membuat orang juga cemas. Membuat cemas juga bisa, ya. Takut tidak bisa pakai teknologi. Coba saja kalau orang sudah terlalu biasa pakai teknologi, anak-anak kita itu, mereka perlu sekali-kali dibawa ke tempat yang tidak ada teknologinya. Misalnya sekolah-sekolah biasa melakukan kegiatan live-in, tinggal di rumah di daerah, ya, daerah yang ya bisa dikatakan lebih dalam tanda kutip terbelakang gitu. Ya, lebih sederhana, hidupnya seperti di tahun-tahun yang lampau, tidak pakai teknologi, tidak ada gadget dan nggak boleh bawa handphone. Nah, itu untuk melatih mereka supaya tidak mengalami kecanduan, tidak cemas pakai handphone mereka. Kalau tidak ada handphone mereka jadi cemas, jadi stres. Nah, itu memang salah satu cara untuk pengobatannya. Kalau enggak, kalau mereka terus-menerus kecanduan, hasilnya nanti mereka jadi sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi mengakibatkan prestasi belajar mereka turun. Nilai mereka anjlok. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang nilainya kok tiba-tiba jatuh. Nah, coba cek apakah mereka kecanduan gadget. Jangan-jangan mereka seharian isinya cuma main game saja sehingga tidak belajar. Ya, sehingga nilai mereka jatuh. Dan ada yang lebih penting juga dari itu, dengan kecanduan gadget, ternyata mereka umumnya melupakan relasi dengan orang lain dan relasi dengan Tuhan. Mereka lupakan itu. Kalau anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu, ya, dengan adanya kebijakan sekarang untuk belajar dari rumah, di mana mereka tidak boleh masuk sekolah tapi belajar dari rumah, mereka senang. Mereka senang nggak ke sekolah, karena mereka bisa
main di rumah. Nah, untuk itu harus dipaksa belajar meskipun mereka di rumah. Harus disuruh belajar. Jangan cuma main seharian. Karena mereka memang senang dan mereka bisa tambah kecanduan kalau seperti itu. Nah, itu dampak gadget yang cukup memprihatinkan ya, yaitu kecanduan. Tapi ada juga dampak gadget yang lain. Yaitu dampak terhadap kesehatan anak-anak kita. Karena mereka terlalu sering pakai gadget, maka mereka mengalami kerusakan mata. Kacamatanya bisa tebal seperti pantat botol. Ya. Mungkin sekali itu. Atau mereka jadi obesitas. Kok bisa obesitas? Iya, mereka tidak suka berolahraga di luar, tidak suka banyak bergerak, kerjanya cuma duduk di depan komputer sambil makan snack dan minum soft drink. Ya gimana nggak gendut? Ya kan? Nah itu jadi dampak negatif bagi mereka, kesehatan mereka pun terganggu. Ini banyak terjadi loh. Ya. Kemudian mereka juga bisa terpapar konten negatif. Di internet banyak sekali konten negatif. Secara tidak sengaja mereka mengetik sesuatu di Google dan muncullah hal-hal yang tidak ingin kita lihat. Ya, kaget mereka. Tapi lama-lama mereka bisa mencari lagi. Nah, itu kan repot kita. Ya, kita lihat banyak sekali yang namanya pornografi di internet, kekerasan, hoax. Apa tuh hoax? Berita bohong, ya, hoax, berita bohong. Ujaran kebencian. Nah, hal-hal yang negatif ini kalau terus-menerus dikonsumsi oleh anak-anak kita, maka prefrontal cortex mereka jadi rusak. Dan kerusakan ini banyak diakibatkan oleh konten negatif yang banyak tampil di medsos, Bapak Ibu. Banyak yang tampil di medsos. Tapi kalau saya perhatikan, anak-anak zaman sekarang tidak suka pakai medsos seperti Facebook, tidak suka. Itu tempatnya orang tuanya. Jadi mereka nggak mau ada di situ. Nanti ketahuan sama orang tuanya. Mereka pakai yang lain. Ya, mereka pakainya Instagram. Banyak pakai Instagram. Dan sekarang banyak yang pakai TikTok. Nah, banyak yang pakai TikTok juga. Ya. Kalau terus-menerus terpapar konten negatif, maka karakter mereka pun terganggu. Jadi kita harus waspada. Karena itulah kalau mereka mau mengakses konten di media sosial dengan gadget mereka, saya mengingatkan Bapak Ibu sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak Bapak Ibu. Jangan biarkan mereka pergi sendirian ke tempat yang sangat berbahaya. Ya, kalau kita sebagai orang tua mengirimkan anak kita sendirian malam-malam ke gang yang sempit, pasti tidak akan berani. Tapi mengapa kita mengizinkan mereka sendirian masuk ke tempat di mana banyak konten berbahaya seperti ini yang dapat merusak otak mereka? Ya, harus didampingi Bapak Ibu, nggak boleh mereka mengakses sendirian. Nah, kemudian dengan adanya gadget dan medsos, akhirnya kemampuan belajar mereka pun menurun Bapak Ibu. Kemampuan belajar mereka menurun. Mengapa demikian? Otak kita itu tidak sanggup melakukan beberapa tugas kompleks sekaligus. Kalau anak-anak menggunakan gadget, mereka sering sekali menggunakan banyak layar sekaligus. Saya juga pernah melihat anak saya begitu. Jadi di depan dia pakai komputer desktop, ya, yang layarnya ada 2. Kemudian dia buka iPad, dia buka iPhone. Nah, coba berapa layar? 5 layar sekaligus. Ya, yang satunya di sini adalah tugas sekolah, yang satunya game, yang satunya musik atau video di YouTube. Coba begitu caranya. Ya. Jadi ini adalah kebiasaan anak-anak generasi Z dan generasi Alpha. Kalau anak-anak orang-orang yang saat ini sudah generasi X, generasi Y mungkin tidak begitu sanggup melakukan itu. Tapi generasi Z dan Alpha sanggup. Mereka senang multitasking. Belajar sambil dengar musik.
sambil nonton YouTube, sambil belajar. Nah, itulah multitasking. Tapi sebetulnya itu menyebabkan otak kita tidak fokus dan tidak mendalam. Meskipun kita merasa sanggup melakukan multitasking seperti itu, kenyataannya otak kita tidak sanggup. Dan akhirnya kita tidak paham dan tidak mampu menerapkan apa yang kita pelajari. Sehingga ada kemungkinan kemampuan belajar anak-anak kita yang melakukan multitasking menurun. Ya, jadi Bapak Ibu juga perlu awasi. Kalau mereka sering-sering melakukan multitasking, jangan diizinkan. Mintalah mereka fokus untuk belajar. Nah, kemudian akibat negatif dari gadget yang lainnya adalah kemampuan empati mereka berkurang, Bapak Ibu. Dengan kecanduan gadget, mereka mengalami kerusakan di area otak yang mengembangkan empati dan kasih sayang terhadap orang lain. Kok bisa begitu? Soalnya begini, teknologi itu membuat isolasi. Teknologi membuat orang tidak bertemu. Kalau kita hari ini bisa bertemu lewat teknologi, kita tidak perlu bertatap muka secara langsung. Dan teknologi memang sifatnya begitu. Dengan perkembangan teknologi, interaksi antar manusia itu diganti dengan interaksi antara manusia dengan mesin. Itu sudah diawali beberapa dasawarsa yang lalu, saya kira pada saat orang mulai mengambil uang di ATM. Orang tidak lagi harus datang ke teller bank untuk menarik uang dari tabungannya. Tinggal ke ATM, masukin kartu, tekan PIN, pilih mau ambil uang berapa, uangnya keluar. Tidak perlu ketemu orang. Nah, dimulai dari hal-hal seperti itu. Sekarang kita juga bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih canggih. Sekalipun kita tidak kemana-mana, kita bisa pesan barang lewat online shop. Ya, berbagai online shop. Kalau kita di rumah, kita tidak mau kemana-mana, kita bisa pesan makanan yang langsung diantar oleh ojek online, langsung sampai ke rumah. Nah, kalau seperti itu berlangsung terus, maka orang tidak bertemu dengan manusia lagi. Ya, pemilik online shop membungkus barang untuk pembeli yang wajahnya tidak pernah dia lihat. Dan orang juga menjual barang di Instagram yang banyak digunakannya, di Facebook, kepada pembeli yang tidak dikenal oleh dia. Sehingga memang teknologi dan gadget membuat orang terisolasi. Membuat orang terisolasi. Dan orang menjadi narsis. Narsis itu apa? Mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan gak peduli orang lain. Pokoknya yang penting gua saja. Orang lain masa bodoh. Nah, itu yang terjadi karena kemampuan empatinya berkurang. Kemampuan bersosialisasi mereka berkurang juga. Ya, ini terlihat kok. Dulu misalnya orang kalau mau lihat performance music, mereka akan datang ke konser misalnya. Sekarang tidak, pakai gadget bisa. Kuliah bisa dari rumah pakai gadget. Bahkan banyak orang juga mengikuti ibadah dari streaming seperti saat ini dilakukan oleh gereja-gereja. Ya, tapi sekalipun tidak ada pandemi pun kenyataannya ada juga orang yang sudah tidak ke gereja lagi dan hanya menonton streaming. Ya. Nah, kalau anak-anak kita mengalami hal ini terus, mereka akan menjadi terisolasi, kurang punya kemampuan bersosialisasi dengan cara yang wajar. Mereka tidak tahu kalau bertatap muka dengan orang itu apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka juga menggunakan gadget sebagai pelindung dari orang lain. Kalau dulu orang sering sekali berkenalan dengan orang lain di jalan, ketemu dengan orang lain, ya, duduk di kendaraan umum bisa tanya ke orang sebelahnya, halo, nama kamu siapa, tinggal di mana. Kalau sekarang orang dengan mudahnya pakai earphone. Kalau ada orang pakai earphone di kendaraan umum, pasti nggak ada yang deketin. Tanya, ayo
nama kamu siapa? Nggak ada, karena earphone itu menjadi pelindung baginya untuk berkata, saya tidak mau diganggu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu nggak mau diganggu, tinggal pakai earphone aja, udah jalan kemana. Nggak ada yang mau menyapa Bapak Ibu. Itu jadi pelindung. Kalau sekarang di hari-hari seperti ini pelindungnya masker. Ya, udah jalan aja pakai masker, udah itu batuk-batuk. Udah nggak ada yang mau mendekat. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Teknologi memang membuat isolasi, tetapi bukan berarti kita harus memusuhi teknologi. Bahkan pertemuan seperti sekarang juga dimungkinkan dengan adanya teknologi kan. Kalau anak-anak kita saat ini banyak pakai medsos ya, jangan mengira mereka banyak temen loh. Medsos itu bikin orang kesepian. Medsos bikin orang kesepian. Bikin orang terisolasi. Mereka jadi lebih memperhatikan orang-orang di dunia digital dibandingkan dengan yang bisa dilihatnya langsung. Kalau kita sedang makan dengan anak kita dan mereka lagi pegang medsosnya, pegang gadgetnya, mereka akan lihat setiap kali ada notifikasi ting tong. Nah, mereka ambil gadgetnya langsung mereka jawab. Ding, 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 ding. Di depannya ada kita sebagai orang tuanya, mereka cuek. Ya, itu yang terjadi. Tapi sekalipun mereka pakai medsos, mereka sebetulnya banyak sekali yang tidak punya hubungan sosial yang nyata dengan teman-temannya di medsos tersebut. Sehingga mereka dapat terpapar komentar negatif, dapat terpapar bully dari orang lain. Ya, kalau misalnya begini, mereka posting suatu konten di medsos mereka, Instagram atau TikTok gitu, lalu orang yang komentar malah komentarnya negatif, yang tidak mereka harapkan. Ya, misalnya, wih baju kamu jelek sekali deh. Ya, kayak orang kampung, misalnya begitu. Wah, sedih mereka langsung, bisa down. Ya, apalagi yang baper. Akhirnya mereka jadi korban perasaan. Ya kan? Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa medsos itu membuat kesepian. Orang yang sudah kesepian pakai medsos tambah kesepian. Dan ada riset yang mengatakan bahwa ternyata anak SD kalau diperkenalkan dengan medsos itu lebih tidak bahagia dibandingkan dengan anak SD yang tidak punya medsos. Jadi hati-hati, karena memang sejujurnya medsos itu bukan untuk anak kecil. Medsos itu bukan untuk anak kecil. Bagi anak-anak kecil kita harus mengajar mereka untuk membangun hubungan sosial yang nyata dengan sesama. Dan persekutuan dengan Allah. Kalau tidak, kemampuan sosial anak-anak kita, kemampuan mereka untuk mengatasi konflik itu jadi rendah. Padahal kita tahu Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, kalau mereka terus-terusan menganggap medsos itu adalah hubungan yang nyata, maka tidak akan terbentuk kemampuan itu. Baik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana mengatasi kecanduan gadget tersebut. Yang pertama, tentunya kita semua sudah tahu ayat ini. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, untuk itu kita harus berani tampil beda. Kita harus tidak ikut-ikutan dengan dunia. Anak kita pun harus diajar untuk tidak ikut-ikutan dengan dunia. Kalau teman-teman mereka punya gadget, mereka tidak harus kok punya gadget. Kalau teman mereka punya akun medsos, mereka tidak harus punya akun medsos. Yang penting anak-anak kita diajar dari kecil untuk melakukan kehendak Allah. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini sangat penting Bapak Ibu. Kapan sih anak-anak itu boleh punya smartphone? Kapan anak-anak boleh punya smartphone? Dari beberapa materi yang saya baca, smartphone itu disarankan baru dimiliki oleh anak-anak di kelas 8, yaitu umur 13 sampai 14 tahun.
Lalu sebelumnya bagaimana? Masa mereka tidak boleh pakai gadget? Boleh, pakai sih boleh, punya tidak boleh. Kalau pakai boleh, caranya bagaimana? Pinjam punya orang tuanya. Jangan nanti Bapak Ibu bilang, waduh pinjam punya saya. Wah itu isinya berbahaya tuh ya. Nah jangan sampai begitu makanya. Akseslah konten-konten yang boleh diakses, dilihat oleh anak-anak Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu boleh meminjamkan smartphone-nya Bapak Ibu ya untuk mereka pakai. Jangan belikan kalau mereka belum berusia 13-14. Demikian juga akun medsos baru boleh dimiliki di usia 13 tahun. Mereka nggak boleh curang gitu ya, Bapak Ibu harus ingatkan. Jangan mereka baru umur 5 ya, terus begitu buka akun Facebook misalnya, kan nggak dikasih tuh baru umur 5. Terus mereka ubah tahun kelahirannya. Harusnya mereka lahir di tahun 2015, mereka ganti 1995. Nah, kan gampang dong, tapi nggak boleh. Bapak Ibu harus ingatkan, anak-anak tidak boleh melakukan itu. Kejujuran dalam hal ini sangat penting. Ya. Nah, pinjamkan kalau untuk anak kecil. Di bawah umur 13 tahun, jangan kasih mereka smartphone pribadi. Nah, selanjutnya saya ingin bacakan juga ayat ini, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Orang tua harus bisa melakukan pembatasan dan pendampingan terhadap penggunaan gadget. Kita perlu memberikan pengertian bagi anak-anak kita bahwa sebagai orang tua kita berhak membatasi dan memantau penggunaan gadget mereka. Kita berhak dan kita harus kasih tahu mereka bahwa ada konsekuensinya kalau mereka melanggar. Kalau misalnya kita batasi, kamu cuma boleh pakai 2 jam ya. Mereka melanggar, nggak boleh pakai seminggu. Ya, kasih konsekuensi. Dan biarkan mereka mencharge gadget di kamar orang tua. Jadi Bapak Ibu jangan kasih mereka charger. Ya, chargernya ada di kamar Bapak Ibu. Kalau baterainya mau habis, mereka harus ketok pintu. Mami, handphonenya habis. Ya udah charge di sini, kamu tidur. Gitu. Ya, jangan kasih mereka, nih chargernya. Nah, jangan begitu. Dampingi mereka kalau menggunakan gadget. Kalau anak-anak di bawah umur 13 tahun apalagi dampingi. Jangan anak umur 2 tahun nangis, nih iPad. Ya, langsung nangisnya berhenti begitu. Jangan, itu merusak Bapak Ibu. Bukannya berarti mereka nggak boleh, boleh, tapi dampingi. Tunjukkan, pegangin iPad-nya, main sama-sama. Ya. Dan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu bisa mengadakan kegiatan rekreasi dengan anak, ya, main di luar, main bola, main permainan tradisional, galasin, tak benteng gitu ya. Yang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang sudah nggak tahu Bapak Ibu. Ya mungkin yang hadir di sini mahasiswa juga nggak tahu. Tahu ya? Oh puji Tuhan. Nah selanjutnya mereka kan dari kecil sudah tahu teknologi. Bapak Ibu harus sediakan konten buat mereka. Jangan biarkan mereka cari konten sendiri. Tadi kan saya udah jelaskan, konten di internet itu bahaya. Jadi berikan mereka konten, jangan biarkan mereka cari sendiri. Film cari, musik cariin, game kasih. Jangan biarkan mereka cari game sendiri, cari film sendiri. Jangan, kita yang kasih supaya aman. Email pun Bapak Ibu yang buatin. Dan kasih tahu mereka bahwa orang tua berhak untuk baca email mereka, berhak untuk tahu password mereka, dan bahkan kalau Bapak Ibu tahu caranya, forward email mereka ke email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa baca semua interaksi email mereka sampai dengan mereka dewasa. Loh benar, kalau sudah mahasiswa ya tentunya sudah bertanggung jawab ya, nggak perlu dipantau oleh orang tuanya. Tapi mungkin ada orang tua dari saudara yang ternyata ngerti ini, jadi email saudara dibaca oleh papi ya. Ya, mungkin saja. Oke, kalau Bapak Ibu
mengizinkan anak-anak Bapak Ibu pakai YouTube, pakai yang YouTube Kids, jangan YouTube dewasa, bahaya kalau untuk anak kecil ya, YouTube Kids. Oke, nah supaya Bapak Ibu tahu konten mana yang menarik dan bermanfaat dan tidak berbahaya bagi anak-anak. Nah, ini ada beberapa site yang bagus untuk Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah plugin, nulisnya seperti itu ya, itu dari kalangan Kristen. Jadi dia mereview konten seperti film, serial TV, musik, game, buku dari sudut pandang kekristenan. Nah Bapak Ibu bisa baca, bisa lihat ini secara Kristen baik atau tidak, ya, berat atau tidak untuk anak-anak gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa cek di IMDb, Internet Movie Database untuk film dan serial TV ya, supaya Bapak Ibu lihat film ini ada kekerasannya tidak, ada pornografinya tidak, ya. Itu bagus sehingga kita tahu apa yang kita berikan untuk anak-anak. Bapak Ibu bertanggung jawab untuk memberikan konten hiburan buat anak-anak Bapak Ibu. Jangan biarkan mereka cari sendiri. Nah, saya kasih trik nih Bapak Ibu ya, kalau mau membatasi mereka pakai gadget, apalagi buat mereka yang masih kecil, masih belum tahu trik-trik pakai smartphone. Supaya mereka nggak tahan lama-lama main gadget, matikan notifikasi. Terus kasih airplane mode supaya mereka ngakses internet juga nggak bisa. Terus nyalakan do not disturb supaya tidak ada gangguan. Dan pakai grayscale mode. Kalau layar handphone warnanya abu-abu seperti itu kan nggak menarik kan. Ya, jadi kalau mau membatasi kadang-kadang nyalakan seperti itu supaya mereka tidak tahan lama main-mainnya. Ya, kalau anak-anak kecil misalnya Bapak Ibu batasi cuma boleh main 1 jam. Sekali-kali kasih grayscale, mereka udah bosan sendiri pasti. Ya udah nih, Dedi handphonenya saya balikin gitu karena mereka nggak tahan lihatnya grayscale. Nggak menarik. Lalu ada beberapa trik lagi untuk membatasi pemakaian mereka. Kalau di iPhone, iOS ya, iPad ada yang namanya screen time. Nah, Bapak Ibu bisa atur di sini sehingga pada jam berapa misalnya gadget itu nggak bisa dipakai lagi. Nanti keluar waktunya tidur, ya udah mereka udah nggak bisa pakai lagi. Kalau mereka dalam keadaan penting misalnya lagi ngerjain tugas, mereka bisa minta kepada Bapak Ibu untuk dibukain. Nanti Bapak Ibu bisa masukin password, bisa diperpanjang waktunya ya. Dan Bapak Ibu juga bisa pelajarin penggunaan mereka, pakainya untuk apa nih handphonenya. Ya, untuk main game berapa banyak, sosial media berapa banyak, begitu. Jadi screen time ini sangat banyak membantu. Dan ini tidak perlu diinstal karena kalau di iPhone dan iPad sudah ada, tinggal diaktifkan saja. Tidak perlu install. Bagaimana dengan yang punya Android? Ya, kalau yang agamanya Android, nah ini Google Family Link. Ya, Google Family Link. Ini juga ada di iPhone. Kegunaannya sama tapi harus diinstal aplikasinya. Ya, Bapak Ibu bisa pakai ini untuk membatasi dan memantau pemakaian gadget anak Bapak Ibu. Nah, 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini penting Bapak Ibu karena sekarang gadget itu membuat kita jadi tidak tenang. Ya, Bapak Ibu coba sekarang pantau saja itu kenaikan angka pasien COVID-19. Terus saja pantau. Sebelum tidur juga lihat itu dulu. Nanti susah tidur loh. Benar nggak? Susah tidur. Ya, jadi nggak tenang kita. Tidurnya pun nggak tenang. Nah, kita harus belajar menguasai diri supaya tenang. Untuk itu juga anak-anak harus diajar penguasaan diri. Mereka harus mengakui kalau mereka kecanduan gadget. Lalu ajar mereka saat teduh setiap hari, ya supaya tenang. Ajar mereka dahulukan studi mereka. PR harus selesai, harus belajar dulu baru dipinjemin. Oke, ini handphone Mami ya, kamu boleh main 2 jam. Gitu, udah itu selesai, tarik lagi. Jangan ajarkan mereka multitasking. Nggak boleh mereka bikin PR sambil nonton YouTube. Nggak boleh mereka bikin PR sambil bikin video TikTok.
Nggak boleh itu ya. Itu akan membuat mereka campur aduk, pikirannya juga campur aduk dan hasilnya tidak maksimal. Tentukan batas waktu penggunaan gadget dan disiplinnya. Dan lakukan kegiatan pengganti. Anak-anak jangan dibiarkan main gadget terus seharian. Tapi kalau main gadget tenang Pak. Ya iya, mereka punya kesibukan dan kesenangan sendiri, keasikan sendiri. Tapi itu tidak baik. Bapak Ibu harus ngajar mereka untuk melakukan kegiatan pengganti. Ajar mereka baca buku fisik, buku kertas. Kasih, suruh baca. Ajak main di luar. Ajak masak, belajar masak. Ya, suruh mereka belajar main piano, main keyboard, main gitar. Kasih kegiatan yang mengasihkan supaya mereka tidak seharian main gadget, Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah ini. Seperti Paulus berkata, turutilah teladanku. Maka Bapak Ibu juga harus jadi teladan buat anak-anak Bapak Ibu. Jadilah yang namanya digital role model. Jadilah role model mereka dalam dunia digital. Kalau Bapak Ibu membuat aturan penggunaan gadget, ya, Bapak Ibu harus mematuhi juga. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu bikin aturan supaya mereka mematuhi aturan tersebut. Misalnya, kalau di meja makan nggak boleh kamu pakai handphone, nggak boleh kamu pakai gadget. Tapi Bapak Ibu pegang gadget dan main WA di meja makan, maka Bapak Ibu nggak jadi teladan. Ya, mereka melihat lah, Dedi juga begitu. Kalau mereka mau disuruh patuh, maka kita sebagai orang tua harus menunjukkan teladan bahwa kita pun mematuhi aturan yang kita buat. Lalu jangan menggunakan handphone sambil mengemudikan kendaraan, ya. Ajar mereka, berikan teladan. Kalau lagi nyetir nggak boleh pegang handphone, ditaruh handphonenya, jangan sambil nyetir, ting dong, oh WA. Nah, bahaya. Nelpon sambil nyetir, bahaya Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu tidak sampai di tujuan, sampainya di rumah sakit. Bapak Ibu sendiri juga tidak boleh jadi pecandu gadget. Kalau kita tidak mau anak-anak kita jadi pecandu gadget, Bapak Ibu tidak boleh jadi pecandu gadget. Ya, dan yang paling penting adalah kita harus memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita untuk mereka menggunakan. Kalau kita sudah buat aturan, ya kasih mereka kepercayaan. Oke, Dedi percaya sama kamu pakai ini, Dedi pinjemin, ya kamu ikutin aja aturannya. Kalau tidak ada konsekuensinya, ya udah percayakan. Tapi sesudah itu diverifikasi, ya dengan tadi ada alat bantunya, screen time atau Google Family Link. Nah, kita tahu jadi apa yang mereka lakukan. Tapi kita kasih kepercayaan kepada mereka. Oke, kesimpulan yang saya hendak berikan Bapak Ibu. Teknologi dapat membawa dampak baik positif maupun negatif, ya. Kemudian teknologi dan gadget memang mempunyai banyak manfaat, termasuk untuk anak-anak kita. Tetapi di balik kemudahan yang diciptakan terdapat juga bahaya. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa menghindari dampak negatif gadget dan menang dari kecanduan gadget, supaya pertumbuhan anak-anak kita tidak terganggu oleh pemakaian gadget. Dan terakhir, sebagai orang tua, peran dan teladan kita sangat penting dalam meminimalkan dampak negatif gadget untuk anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.